می‌بینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی را بیندازند در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله بسم الله الرحمن الرحیم. ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. Bak singa lapar yang ingin mencabik-cabik buruannya. Itulah yang menggambarkan kemarahan Iran saat ini. Negeri para mullah terus menghukum kebejatan Amerika yang sudah benar-benar terjepit. Klaim Donald Trump soal pengambil alihan Selat Hormuz langsung dibuktikan lewat pertempuran agresif. Korps Garda Revolusi Islam Iran seolah ingin memberikan pelajaran pedih terhadap Donald Trump. Terbaru, IRGC menyerang 2 kapal tanker milik Uni Emirat Arab yang berani melintasi Selat Hormuz. IRGC menegaskan Amerika Serikat tidak berhak memasang tarif ataupun mengendalikan jalur perdagangan penting dunia ini. Sesuai ungkapan, bermain air basah, bermain api hangus. Trump harus siap menanggung segala resiko akibat berani menantang kembali Iran. Melihat Iran yang semakin agresif menyerang, apakah Trump mulai berpikir untuk menarik pasukan atau justru tetap terus menggempur secara habis-habisan? Cetak gol coba merangkum, Iran makin menggila, serangan presisi sulit dibendung Amerika Serikat sebagai berikut. Pertempuran di Selat Hormuz pecah, Iran beri pelajaran ke AS. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin hari kian mengkhawatirkan. Sampai memasuki hari kelima perang, Donald Trump masih menyerang Iran dari berbagai sisi. CENTCOM melakukan blokade laut dan memperingatkan Teheran akan terpukul keras. Komando Pusat Militer Amerika Serikat ini menyerang pangkalan angkatan laut di Bandar Abbas.
Senkom menegaskan operasi ini untuk melemahkan kekuatan Iran di Selat Hormuz. Sebanyak 50.000 personel masih disiagakan menghadapi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. Mungkin Donald Trump berpikir ini menjadi momentum Amerika bisa memenangkan pertempuran. Serangan agresif tersebut telah menewaskan seorang prajurit Angkatan Laut Republik Islam Iran. Letnan Haimreza Degani, personel Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, gugur sebagai syahid dalam serangan kriminal dan teroris yang dilancarkan Amerika Serikat semalam terhadap pelabuhan Jazz, tulis media Iran Tasnim. Trump juga menegaskan jika Selat Hormuz kini berada di bawah kendali Amerika Serikat. Bahkan Presiden berambut pirang ini memasang tarif 20% pada setiap kapal kargo yang melintas. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. Lantas, apakah Iran berdiam diri dan mengakui kekalahan? Apakah para pemimpin negeri Paramullah tunduk dan membiarkan Selat Hormuz dikendalikan penuh oleh Amerika Serikat? Seperti yang sudah-sudah, Republik Islam Iran menegaskan tidak akan pernah tunduk. Melalui Ebrahim Zolfagori, Iran menegaskan Amerika tidak berhak mengelola Selat Hormuz. Bismillahirrahmanirrahim. ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متأسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. Juru bicara Khatam Al-Anbiya itu menyebut Selat Hormuz masih di bawah kendali penuh Iran. Ebrahim mengatakan setiap langkah pertempuran yang diambil Trump akan menerima konsekuensi. Korps Garda Revolusi berjanji bakal memberikan serangan yang jauh lebih pedih. Janji dari para prajurit IRGC bisa ditunaikan dengan tuntas lewat pertempuran yang kembali pecah di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Berita ini benar-benar valid dan sudah diwartakan langsung oleh beberapa media termasuk BBC. Menurut laporan BBC, IRGC menyerang 2 kapal tanker minyak dan kapal pengangkut gas alam cair. Berdasarkan dari situs pelacakan Marine Traffic, kapal ini dijadwalkan menuju Korfakan. Insiden yang terjadi di jalur selatan Selat Hormuz telah menewaskan 1 awak kapal asal India. Sementara 8 kru lainnya mengalami luka-luka, termasuk 4 orang dalam kondisi serius. Gak berselang lama setelah berita ini rilis, IRGC menampilkan sebuah footage peledakan kapal. Korps Garda Revolusi menegaskan serangan ini merupakan konsekuensi yang harus diterima. Namun masih belum diketahui pasti apakah IRGC menyerang kapal Uni Emirat Arab atau bukan. Namun yang pasti pasca serangan ini, kapal tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Kapal dengan nama Luni ini terlihat jebol pada bagian lambung dan nyaris tenggelam penuh. Kami mencoba verifikasi dari berbagai sumber terkait pemberitaan tersebut. Hasilnya memang benar, kapal Luni ini tenggelam namun masih belum diketahui pasti penyebabnya.
Tetapi dari pertempuran terakhir, dugaan kuat kapal ini diserang oleh IRGC. Tak hanya agresif dalam pertempuran di Selat Hormuz, Korps Garda Revolusi juga terus menyerang pangkalan militer AS. Kali ini IRGC menargetkan markas militer Paman Sam yang berbasis di Bahrain. Dalam video yang diunggah, IRGC menyerang pangkalan tersebut dengan menggunakan drone andalan Shahid 136. Sistem pencegat di pangkalan tersebut berhasil mencegat, namun IRGC menyerang dengan berbagai puluhan rudal dan drone, sehingga beberapa ada yang lolos. Pangkalan militer di Jordania juga kembali membara dengan serangan terbaru dari IRGC. Video yang diunggah oleh Iran Army Media menunjukkan IRGC meluncurkan puluhan roket. Dengan agresifnya, Iran menyerang. Apakah bakal membuat Trump sadar? Sebelumnya, serangan dari IRGC telah menghancurkan sejumlah pangkalan militer di negara Teluk. Citra satelit yang dirilis sumber intelijen menunjukkan dampak hebat pangkalan militer terhadap pembalasan Iran. 2 target sebagai hanggar drone MQ-4C Triton di Yordania terbukti hancur lebur. Bukti ini tentu menyangkal klaim Trump yang menyebut serangan Iran tidak berdampak apapun. Kerusakan hebat lainnya juga terdapat pada pangkalan militer di Qatar. Citra satelit dari Planet Labs PCB kembali merilis kehancuran pangkalan udara Al-Udeid. AS kalah dalam pertempuran, IRGC ambil alih Selat Hormuz. Serangan Iran dari berbagai sisi menegaskan bahwasannya Amerika tidak berhak mengendalikan Selat Hormuz. Brigjen Hossein Mohabbi menegaskan selat ini masih berada di bawah kendali Iran. Amerika Serikat telah membahayakan keamanan pasokan minyak dan gas global secara serius dengan melakukan intervensi di Selat Hormuz dan harus dimintai pertanggungjawaban, kata Mohabbi. Mohabbi menuduh Amerika Serikatlah yang selama ini menjadi dalang kekacauan. Dia menyebut jika Trump yang terus-menerus mengganggu keamanan pasokan minyak dan gas dunia. Menurutnya, kapal-kapal yang telah diserang IRGC harus meminta pertanggungjawaban ke Amerika. Sebab sebelumnya Trump sudah menjamin bahwa setiap kapal aman untuk dilintasi. Tetapi faktanya kapal-kapal tersebut kini sudah menjadi bangkai karena serangan brutal IRGC. Mohabbi mengatakan langkah terbaru Washington kali ini telah berakhir dengan kegagalan. Abbas Araghchi mengejek Trump yang saat ini gagal menjadi satpam Selat Hormuz. Sang Menteri Luar Negeri menegaskan Selat Hormuz akan selamanya berada di bawah kendali Republik Islam Iran. Iran selalu menjadi penjaga selat dan akan tetap demikian selamanya, tegas Araghchi. Dengan eskalasi yang tak terkendali, siapakah pihak yang bisa disalahkan? Ismail Baghaei mengatakan Iran tidak memulai permusuhan dan bertindak sesuai hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini menyebut semua tindakan penyerangan adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Republik Islam Iran tidak pernah menyerang musuh terlebih dahulu. Iran tidak menyerang siapapun. Serangan terhadap pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di pesisir selatan Teluk Persia merupakan pelaksanaan hak melekat untuk membela diri berdasarkan hukum internasional, tegas Baghaei. Akibat pertempuran yang kembali pecah, Iran menegaskan kepada seluruh dunia bahwasannya Selat Hormuz akan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Korps Garda Revolusi memperingatkan setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi yang pedih. IRGC nggak ingin ada campur tangan asing dan mengatakan kedaulatan menjadi harga mati. Campur tangan asing yang melanggar hukum sebagai penyebab insiden ini. Teheran secara terbuka menuding Amerika Serikat, Israel, serta negara-negara yang menampung pangkalan militer AS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala konsekuensi jika eskalasi terus berlanjut, tegas IRGC. Amerika Serikat diklaim menjadi pihak yang harus disalahkan dalam perang kali ini. Sebab dalam 3 hari terakhir, CENTCOM sudah menyerang lebih dari 300 titik vital Teheran.
termasuk pemblokiran pelabuhan penting Iran yang memicu eskalasi nggak kunjung mereda. Yang lebih parahnya lagi, jalur minyak tentunya kembali terganggu. Amerika melayangkan tuntutan keras agar Iran tidak bermain-main dalam negosiasi. Negeri Paman Sam meminta Iran agar bisa tidak menyerang kapal-kapal komersial yang melintas. Trump berdalih selama ini Amerika menyerang Iran disebabkan oleh sifat para pemimpin mereka yang membangkang. Jika penutupan berlangsung lama, dunia harus kembali bersiap menghadapi krisis minyak. Diperkirakan harga minyak akan kembali melonjak tinggi apabila masalahnya ini tidak segera diselesaikan. Dapatkan sandal anti-slip dari Brain Post. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. AS mulai berpikir menarik pasukan karena krisis anggaran. PBB menegaskan kebebasan navigasi di Selat Hormuz menjadi prioritas utama. Stephanie Dujarric memaparkan bahwasannya perang ini kembali membawa kesengsaraan. Salah satunya membebani warga miskin di mana harga minyak akan mengalami lonjakan. Namun anehnya di saat dunia kembali terancam krisis, banyak negara yang tidak mengecam tindakan AS. Termasuk Dujarric yang justru mendukung Amerika untuk mengambil alih Selat Hormuz. Menurut Dujarric, keputusan ini sangat tepat karena ingin melihat kebebasan navigasi Selat Hormuz. Dia ingin melihat kebebasan navigasi di Selat Hormuz, kata juru bicara Sekretariat PBB. Namun fakta yang di lapangan tidak berkata demikian. Amerika Serikat justru saat ini menghadapi sejumlah perlawanan penuh dari Republik Islam Iran selaku pengelola Selat Hormuz yang sah. Dengan fakta ini, apakah Trump mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukannya? Trump kini dibuat bingung karena kembali masuk ke dalam perangkap. Jika ingin mengakhiri perang, maka Amerika akan malu dan dicap telah gagal menaklukkan Iran. Tetapi jika perang berlanjut, Amerika Serikat sudah tidak sanggup meladeni perang panjang. Bersumber dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah kehabisan stok rudal andalannya. Persediaan rudal utama terus menyusut seiring memanasnya kembali konflik dengan Iran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kesiapan Washington menghadapi potensi perang lain, termasuk jika terjadi konflik dengan China maupun Korea Utara yang saat ini bergejolak. Jika perang berlanjut dengan laku selama 5 hari terakhir, persediaan rudal akan semakin terkuras, sehingga menciptakan tingkat risiko baru yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, kata analisis pertahanan Mike Hanshan. Menurut para analisis, pada fase awal konflik militer AS sudah menghabiskan ribuan rudal presisi jarak jauh. Dalam perang Epic Fury saja, AS telah menghabiskan 10.000 rudal. Untuk pemulihan rudal yang telah habis membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun. Tidak diragukan lagi persediaan senjata lebih rendah dari yang kami inginkan, tambahkan Shen. Trump pun dipusingkan dengan 2 pilihan, mau lanjut perang demi ajang gagah-gagahan dan gak mau terlihat kalah, atau mundur dan memilih melanjutkan perundingan damai dengan Iran. 2 pilihan ini punya konsekuensinya masing-masing. Jika tetap melanjutkan perang, maka Trump telah mengambil langkah blunder. Senator AS mengakui perang dengan Iran telah menggerogoti keuangan. Biaya dalam perang dikabarkan telah mencapai 100 miliar US dollar. Chris Murphy mengingatkan Trump jika terus berperang, pelan-pelan akan menguras keuangan negara. Hal ini berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai sektor. Perang ini sedang membuat negara kita bangkrut. Biayanya sudah mencapai 100 miliar dolar. Pemotongan anggaran kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan akan dilakukan untuk membiayai perang. Selain itu, persediaan senjata kita juga berada pada tingkat yang sangat rendah. Dan Iran mengetahui semua itu, kata Murphy. Berbeda dengan Amerika, Iran justru menggunakan strategi pelan tapi pasti. Meskipun militer Amerika Serikat terlihat menang,
Namun nyatanya itu adalah taktik untuk menguras amunisi Paman Sam. Buat kamu yang ingin tampil kece, bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran makin menggila, serangan presisi sulit dibendung Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah strategi yang akan diambil oleh Donald Trump? Akankah Trump mengambil langkah bertempur secara habis-habisan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.